Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Novali. Kali ini pembahasan match UEFA Champions League untuk eh, di hari yang kedua di pekan pertama. Ini dia match-matchnya sudah terpampang, sudah full time beberapa saat yang lalu. Oke, kita mulai pembahasannya dari Ajax versus Rangers. Ajax menang mudah 4-0. Luar biasa performa Ajax walaupun sudah ditinggal oleh dua penggawa utamanya ke MU, Lisandro Lopez dan juga Anthony, tapi di sini Ajax masih bisa mendominasi. Oke, sayangnya ya tadi nggak nonton yang ini. Kita lanjut aja. Ada Eintracht Frankfurt lawan Sporting Lisbon. Di sini tuan rumah kalah 0-3. Cukup mengejutkan ya. Kalau dari statistik keduanya nggak terlalu berbeda jauh, tapi di penguasaan bola memang kelihatan lebih banyak Sporting yang menguasai, tapi dari segi tembakan justru malah Frankfurt yang lebih banyak melakukan percobaan, walaupun yang shot on goal atau yang ke arah gawang Frankfurt cuma 2. Oke, ya berarti uh, Sporting Lisbon di sini mau menguasai klasmen. Kayak kita bahas klasmen nanti aja. Kita lanjut dulu di big match hari ini ada Inter Milan melawan Bayern Munich. Bayern menang 0-2. Ya cukup merugikan untuk Inter bermain di kandang tapi kalah. Dan dari statistik terlihat Bayern mendominasi sekali dari tembakan 21 yang ke arah gawang ada 11, berarti cukup banyak peluang, sedangkan Inter yang tendangan ke arah gawang cuma 2 saja. Penguasaan bola Bayern Munchen ya, Bayern Munich menguasai dengan 56%. Akurasi umpan pun seperti itu, ya cukup luar biasa. Oke, kita lanjut pertandingan yang lain. Ada Barcelona yang menang 5-1 atas Victoria Plzen. Kalau ini ya nggak heran, dan tentunya yang paling masih membuat kejutan adalah Lewandowski langsung nyetel dan kali ini mencetak hat-trick. Ya dari statistik udah kelihatan mendominasi sekali 77% melawan 23%. Oke, mungkin kalau nonton pertandingannya mungkin cuma sebelah gawang saja yang di-shoot. Oke, lanjut. Ada pertandingan Napoli versus Liverpool. Nah, kebetulan ini tadi yang saya tonton. Cukup rame, tapi keduanya berimbang jual beli serangan. Cuman Napoli di sini lebih efektif, ya. Walaupun penguasaan bolanya sedikit, peluangnya banyak dan tendangan ke arah gawangnya juga lebih banyak, bahkan tembakannya juga lebih banyak, tapi penguasaan bola tetap di Liverpool. Ya lagi-lagi efektivitas di sini yang memegang kunci dan Liverpool tidak bisa menanggulangi serangan-serangan dari Napoli. Nah, ini tadi kebetulan saya nonton match yang ini di mana ada Zielinski yang cetak penalti di menit kelima. Sebenarnya di menit ke-15 tadi kalau nggak salah Napoli juga dapat penalti lagi, cuma yang eksekusi si Osimhen itu gagal ditepis oleh Alisson. Kemudian ada Anguissa ini pemain tengah yang cukup berperan penting dalam pertandingan ini, berpenampilan bagus tadi mainnya, dan terlebih memang dari pertahanan Liverpool yang
terdapat lubang yang cukup besar di situ, di mana Joe Gomez itu beberapa kali melakukan kesalahan yang akhirnya di beberapa momen malah berbuah gol. Itu. Nah, terbukti di babak kedua Joe Gomez pun langsung diganti tadi. Oke, untuk pertandingan ini mungkin cukup. Kita lanjut ke Atletico lawan Porto, ya kedua klub yang berimbang secara kekuatan dari segi pemain. Dan menariknya golnya sini semua tercetak di injury time. Oke, nanti kita lihat highlightnya ya. Dari statistik ya seperti ini kurang lebih. Berimbang semua, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dominan. Mungkin alot ya, karena dua-duanya sama-sama memainkan gaya permainan yang cukup Spartan. Dan ada kartu merah dari Porto. Oke, di pertandingan yang lain ada ayam sayur Tottenham Hotspur melawan Marseille. Di sini Tottenham menang 2-0 dengan gol dicetak oleh pemain barunya Richarlison. Dan dari Marseille ada pemain yang mendapatkan kartu merah. Dua golnya dicetak setelah Marseille bermain 10 orang. Oke. Dan pertandingan terakhir untuk hari ini ada Club Brugge melawan Leverkusen. Sungguh disayangkan Leverkusen kalah ya 1-0 dengan skor tipis, padahal di sini menguasai pertandingan secara statistik. Peluang juga lebih banyak, tapi ya lagi-lagi efektivitas adalah kunci. Oke, gimana? Tim jagoan kalian menang dalam match malam ini atau tidak main di Liga Champion? Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan matchnya. Kita coba cek klasemen karena semua match day pertama sudah dimainkan dari grup A sampai grup H. Di sini grup A ada Ajax, Napoli, Liverpool dan Rangers. Nah, Ajax cetak 4 gol, Napoli juga cetak 4 gol. Oke, bedanya Ajax 4-0, kalau Napoli 4-1. Jadi secara klasemen ya Ajax nomor 1, Napoli nomor 2, Liverpool nomor 3, Rangers terakhir. Liverpool untuk lolos berarti ya kuncinya harus bisa mengalahkan Napoli nanti di pertemuan kedua. Kemudian melawan Ajax juga harus menang. Kalau Rangers mungkin di atas kertas bisa menang dengan mudah. Oke, di grup B ada Atletico Madrid yang memuncaki klasemen. Kemudian disusul oleh Club Brugge, Porto, dan terakhir juru kuncinya Leverkusen. Oke. Grup B ini kurang menarik ya. Tidak terlalu menarik untuk ditonton. Klub-klub mediocre semua. Oke, untuk grup C yang katanya grup neraka dan Victoria Plzen yang cuma sebagai pelengkap grup. Di sini ada Barcelona dan Bayern yang memenangkan pertandingan di matchday pertama, dan Inter kalaupun harus lolos ya harus mengalahkan Bayern di leg kedua, mengalahkan Barcelona tentunya, karena untuk cuma menang dari Victoria Plzen itu nggak cukup ya. Tapi mungkin kayaknya Inter ke Europa League ya udah lebih dari cukup kayak. Oke, untuk grup D ada Sporting Lisbon, ada Tottenham, kemudian Marseille dan Eintracht Frankfurt. Nah, di grup E kejutan di mana di hari kemarin Zagreb bisa mengalahkan Chelsea 1-0 lewat gol serangan balik. Kemudian Milan dan RB Salzburg yang berbagi angka 1-1 kemarin. Jadi untuk klasemen mungkin ini masih bisa berubah banyak, terutama Milan yang mungkin bisa
lolos, ada keuntungan juga karena Chelsea kalah dengan Zagreb. Masih ada peluang, tapi kandidat terkuat memang Chelsea. Oh iya, Chelsea. Tuchel dipecat ya setelah pertandingan kemarin. Oke, cukup menarik nanti grup E. Apakah Milan, Chelsea atau RB Salzburg yang akan lolos? Tuh ya, tanpa mendiskreditkan Zagreb, ya mungkin terbaiknya ada di peringkat ketiga Zagreb. Kita lihat 5 pertandingan ke depan. Oke, untuk grup F ada Shakhtar yang memimpin klasemen karena menang 4-1. Kemudian Madrid di peringkat kedua, kemarin menang 3-0. Oke, ada Leipzig dan Celtic. Ini kemungkinan pertarungan yang paling akan seru adalah Shakhtar dengan Leipzig yang bisa jadi akan memperebutkan posisi kedua karena kemungkinan di atas kertas Madrid yang akan mencapai klasemen grup F. Di grup G ada Man City, Dortmund, Copenhagen, dan Sevilla. Mungkin kalau dari spesialisnya nanti ini Sevilla ini lebih baik ke Europa League aja biar juara lagi ya. Besok masuk Liga Champions lewat jalur juara Europa League. Biasanya kayak gitu. Dan grup H di mana Benfica mau cari klasemen karena menang 2-0 atas Maccabi Haifa. Kemudian PSG peringkat 2 menang 2-1 kemarin lawan Juventus. Agak struggle Juventus mungkin paling tidak realistisnya harus bisa menang melawan Benfica, memaksimalkan lawan Benfica dan juga Maccabi Haifa karena untuk di pertandingan selanjutnya ketika menghadapi PSG kembali di Allianz Stadium ya performanya masih angin-anginan. Oke, pembahasannya itu saja dari klasemen Liga Champions Eropa atau UEFA Champions League dari grup A sampai grup H karena baru matchday pertama ya masih banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh masing-masing klub, masih bisa bergeser dan siapapun masih bisa lolos ke babak 16 besar dan siapa-siapanya yang akan melanjutkan ke Europa League. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan menambahkan informasi. Kalau gitu, selamat bersolat subuh dan juga selamat beristirahat dan selamat bekerja untuk nanti yang setelah subuh langsung mandi dan berangkat kerja. Oke, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.